Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia akan memilih pemimpin daerahnya untuk 5 tahun ke depan. Berbagai persiapan, program maupun strategi sudah dilakukan oleh setiap daerah dalam menyambut Pilkada 2024, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya terkait logistik dan keamanan, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan kelancaran pemungutan suara, terutama di titik-titik rawan saat menghadapi cuaca ekstrim serta ancaman banjir yang kerap melanda. Karena pilkada kali ini bertepatan dengan musim hujan, sehingga dibutuhkan persiapan yang matang agar seluruh proses demokrasi dapat berjalan dengan sukses. Saudara, Pilkada 2024 tinggal menghitung hari dan ini menjadi momen yang sangat penting bagi seluruh Indonesia dalam menentukan pemimpin daerah untuk 5 tahun ke depan. Dan salah satu kunci keberhasilan dari Pilkada adalah peran atau kesiapan dari pemerintah dalam menghadapi segala tantangannya, mulai dari cuaca ekstrim, keamanan, sampai hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Tak terkecuali Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu dibutuhkan upaya dan juga strategi yang tepat agar nanti pilkada berjalan dengan sukses dan juga lancar. Lalu bagaimana kesiapan Pemprov DKI Jakarta menghadapi Pilkada 2024 dan bagaimana kesiapan Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi banjir di cuaca ekstrim saat ini? Temukan jawabannya bersama saya Permatasari Harhab. Inilah Titik Pandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Ayo gimana? Sehat, alhamdulillah. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Teguh Setiabudi, Iya PJ Gubernur DKI Jakarta. Makasih, lama nggak ketemu Ayah. Oh iya, dan saya sebenarnya ditunggu sama Bapak nih. Iya, tapi saya mau pergi. Mau pergi kemana? Ke rumah pompa yang ada di Green Garden, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ini kan musim hujan ya, kita mau nengok juga gitu. Saya diajak? Oh, kenapa tidak? Oh, ayo. asik. Oke, kita ikut ke rumah pompa di Green Garden. Iya, Pak. Jakarta Barat ya. Iya. Oke. Ya, saudara, saat ini saya sudah bersama Bapak Teguh Setiabudi selaku PJ Gubernur DKI Jakarta, dan begitu datang ke Balai Kota langsung diajak jalan-jalan. Boleh nggak sih kalau kita mengenal lebih dekat Pak PJ terlebih dahulu ke saudara pemirsa Kompas TV saat ini? Boleh dong ya, saya profiling Bapak nih. Bapak lahir dari keluarga, lahir dan tumbuh di keluarga akademis, ya kan? Putra keempat dari 9 bersaudara, karena orang tua adalah guru. Guru, dan memang lingkungan guru semua saya. Oke. Nenek saya, kakek saya juga guru. Semuanya guru, kakek, guru. orang tua, nenek juga guru. Makanya tumbuhlah Bapak. Pak Le, Bule. Pak Le, oh Pak Le, Bule, semua guru. Banyak Baiklah. yang guru. Dan Bapak ini juga lulusan terbaik loh dari UGM, ya? Bener nggak? Benar? Iya, waktu itu saya pas lulusnya. Lulusan terbaik. Kalau melanjutkan kuliah lagi di teknologi pendidikan IKIP. Iya, S2-nya di teknologi pendidikan. Oke, lanjut lagi S3-nya, gelar doktornya di pemerintahan, di PDN. Wow, keren banget loh. Boleh nggak cerita sedikit perjalanan karir Bapak? Karena sekarang sudah menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, dan yang saya tahu Bapak sebelumnya juga PJ Gubernur di Kalimantan Utara dan juga Sulawesi Tenggara. Boleh ceritain Pak perjalanan tapi karir? Mungkin ya Mbak Ai, saya mulai dari awal dulu aja. Saya itu lahir di desa, namanya Desa Poposan di Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi memang saya itu anak desa, betul-betul lingkungannya sangat desa, alamnya demikian juga, dan saya dibesarkan dan dikembangkan dengan tradisi yang desa itu. Tapi itu juga memacu saya. Misalnya pada waktu saya di SMP, SMA, saya ke sekolah itu dari rumah ke SMP, jaraknya kurang lebih 3,5 kilometer. Itu lebih sering jalan kaki, karena sepeda ya kadang-kadang gantian gitu kan, apalagi motor lah. Lebih sering jalan kaki. Waktu SMA dulu ada motor satu, tapi itu gantian sama kakak, sama bapak. Jadi 9 akhirnya, bersaudara. Iya, 9 bersaudara. Jadi itu, tapi itu memacu. Untuk berangkat pun kita mestinya harus berangkat jam 5:30, jam 6 harus sudah berangkat. Nah itu kan adalah gitu. Akhir kata, pokoknya saya lulus dari SMA itu tahun 86. Lah itu pun saya kemudian ambil di Universitas Gadjah Mada. Fakultasnya
Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tapi jurusannya jurusan pemerintahan, gitu kan. Udahlah, saya selesai, lulus, wisuda tahun 91, lah pada waktu saya wisuda itulah saya adalah lulusan terbaik untuk Fakultas Visipol itu tahun itu, ya. Dan ini juga menarik nih, pada waktu saya mahasiswa, ada salah satu pejabat dari Departemen Dalam Negeri waktu itu menyatakan, ayo siapa yang lulusan cum laude, silakan nanti datang langsung ke Depdagri, ketemu saya langsung. Wis, gitu. langsung dong? Iya, datang langsung, datang. Siapa kamu? Ya saya bilang, saya mahasiswa UGM yang Bapak Akumarudin janjikan gitu. Oh ya langsung welcome, tapi tetap tidak sekonyong-konyong menjadi PNS, tetap ada mekanismenya, jadi seleksi, dan baru kemudian awal 93 saya menjadi CPNS di Kementerian Dalam Negeri di Badan Diklat namanya, Badan Pendidikan dan Pelatihan. Nah, lama itu 93. Kemudian tahun 2010 saya setelah eselon 4, eselon 3, promosi eselon 2 di Setjen. Kemudian kurang lebih selama 3,5 tahun di Setjen, saya rotasi di Ditjen Otonomi Daerah, gitu kan. Jadi direktur. Tadinya di Setjen sebagai kepala biro, kemudian rolling menjadi direktur di Ditjen Oda. Nah, tahun 2016 ada seleksi penerimaan untuk jabatan kepala badan pengembangan SDM. Itu eselon 1. Saya daftar. Ya alhamdulillah. Akhirnya saya dilantik menjadi kepala BPSDM. Jadi saya waktu itu eselon 1 yang relatif paling muda waktu itu. Karena usia kurang lebih sekitar 48 tahun. Jadi eselon 1. Cukup lama saya di BPSDM. Kemudian tahun 2022 saya lagi mutasi atau rolling menjadi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Gitu kan. Baru 1 tahunan kurang lebih. Saya kemudian rolling menjadi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang ngurusi KTP seluruh Indonesia itu kan. Bukan hanya KTP sih, seluruh pencatatan sipil gitu kan. Sampai dengan saat ini. Nah, pada saat saya eselon 1 di BPSDM, saya mendapat amanah pada tahun 2018 itu mendapat amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, gitu kan. Alhamdulillah tugas-tugas ya bisa diselesaikan, ya pilkada aman. Berjalan ya? Jalan. Saya juga nggak mengira tahun 2020 mendapat amanah lagi dari Pak Menteri, Pak Tito. Ya, pada waktu kalau 2018 kan masih Pak Cahyokumolo almarhum. Tahun 2020 Pak Menteri Negeri, Pak Tito memberikan amanah saya sebagai pejabat sementara Gubernur Kalimantan Utara. Oke, dari Sultra pindah ke Utara. Pilkada pas zaman COVID itu. Ya. Alhamdulillah walaupun pandemi 19, COVID, pilkadanya juga berlangsung dengan lancar di tahun 2020. 2024 sebagai ini PJ Gubernur DKI Jakarta. Oke. Menjadi catatan saya nih, tadi Bapak bilang gini, saya ditunjuk jadi PJ Sultra, pilkada aman. Oke. Kaltara, pilkada aman. 2024 DKI Jakarta lagi-lagi langsung dihadapkan dengan pilkada. Bisa dibilang nih Bapak spesialis pilkada kayaknya, ya nggak sih? Ya, memang penjabat kepala daerah itu kan memang ada sekarang ini untuk antara lain adalah untuk menghadapi pilkada. Salah satu tugasnya adalah bagaimana bisa mendukung pelaksanaan pilkada secara lancar agar luber, jurdil, bermartabat, dan integritas. Tapi boleh nggak kalau saya tanya, seperti apa kesiapan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi pilkada 2024 kali ini? Apa langkah konkret atau program yang sudah diambil? Alhamdulillah sih ya, sejak tahapan pertama tentang pilkada, yakni terkait perencanaan program dan penganggaran, sampai dengan saat ini kita memasuki masa kampanye sampai dengan tanggal 23, nanti tanggal 24 kita mulai masa masuk ke hari tenang, tanggal 27 pemungutan suara dan seterusnya. Berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mendukung suksesnya pilkada sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya adalah kita ada kewajiban terkait hibah. Hibah itu sudah kita serahkan tepat waktu dengan jumlah yang juga memadai. Kepada siapa? Kepada
KPU, kepada Bawaslu, kemudian juga kepada Polda Metro Jaya dan juga kepada Kodam Jaya. Itu sudah. Di samping itu tentu saja ada berbagai langkah-langkah lain yang harus kita lakukan. Adalah misalnya bagaimana kita melakukan sosialisasi terkait masalah pilkada kepada berbagai stakeholder, edukasi kepada masyarakat. Dan itu tidak cukup. Kita juga melakukan upaya-upaya lain, misalnya terus kita intens melaksanakan koordinasi. Koordinasi dengan Forkominda pastinya ya. Kemudian juga dengan penyelenggara, dengan KPU, Bawaslu, tapi juga dengan DKPP. Dan juga kita mengkoordinasikan, karena DKI itu kan ada kota administratif dan kabupaten administratif, kita lakukan sampai ke tingkat kelurahan. Itu kita lakukan, bahkan sampai ke RT RW. Kita dukung semuanya, sampai kepada misalnya KPPS kita sudah siapkan. Kemudian juga yang pastinya adalah kita memberikan fasilitasi, misalnya terkait dengan kantor KPUD, kantor Bawaslu, kemudian PPS, PPK, sampai kepada tingkat kecamatan kita juga fasilitasi. Kemudian upaya-upaya lain pastinya kita terus lakukan sinergis terbaik, koordinasi terbaik, bahkan juga sampai kepada ibaratnya kita menekankan kepada jajaran ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta itu untuk netral. Tidak hanya masalah ASN-nya, tapi juga adalah para personil di tingkat lembaga kemasyarakatan misalnya RT. Sebelum saya membahas lebih lanjut terkait netral itu tadi gitu Pak, tadi Bapak sudah mengatakan memang berarti sudah dilakukan beberapa kerjasama dengan Bawaslu, KPU, lalu juga pihak keamanan gitu ya, agar memang nanti Pilkada 2024 ini berjalan dengan baik dan sukses gitu ya. Karena memang kami, Pemprov DKI Jakarta, punya komitmen bagaimana ada pilkada dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta yang akan dilaksanakan 27 November depan, itu bisa berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, luber, dan jurdil, jujur adil, serta adalah bermartabat dan berintegritas. Bermartabat dan berintegritas antara lain juga bisa ditujukan dengan ASN yang netral, yang tidak berpihak. Itu seperti itu, dan itu betul-betul kami tekankan dalam berbagai kesempatan, dan kami komit untuk itu. Saya yakin memang Pemprov sudah menyiapkan berbagai macam untuk menghadapi Pilkada 2024, tapi pasti ada aja tantangannya nanti atau ada aja kendalanya nanti yang mesti diantisipasi. Kita akan bahas sesaat lagi. Masih dalam perjalanan kita ke rumah pompa di Green Garden. Kita akan kembali tetap di Titik Pandang. Kembali lagi di Titik Pandang dan saya masih bersama Bapak Teguh Setiabudi selaku PJ Gubernur DKI Jakarta. Masih dalam perjalanan menuju rumah pompa Green Garden Jakarta Barat. Ini merupakan fasilitas yang krusial ya dalam menghadapi cuaca ekstrim, terlebih adalah banjir nantinya. Kita kan mau ke rumah pompa nih, ya kan? Kalau kita berbicara mengenai cuaca saat ini, kita sudah masuk ke musim penghujan, lalu juga curah hujannya tinggi, banjir di mana-mana. Ada nggak sih program khusus atau ini menjadi perhatian khusus dari Pemprov DKI menjelang pilkada nanti? Sebelum saya menjawab itu terkait netralitas ASN, bahkan Bawaslu sudah melaksanakan deklarasi. Deklarasi terkait ASN netralitas ASN. Bukan hanya ASN, misalnya TNI Polri juga dituntut seperti itu. Nah, kita komit itu, pasti sangat komit, dan saya sudah tekankan. Kalau ada ASN yang tidak komit melanggar, kami akan tindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu betul-betul kami tekankan. Sekaligus juga adalah sebagai bagian dari komitmen untuk netralitas ASN, sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, misalnya untuk bansos bagi daerah yang tidak terdampak bencana, itu juga ditangguhkan sampai kepada setelah pilkada, termasuk pasar murah. Nanti khawatirnya adalah disikapi secara lain oleh pihak-pihak tertentu. Jadi bansos dan pasar murah kita tangguhkan setelah pilkada. Tapi bagaimana sekarang misalnya ada banjir atau rob? Nah, kami tekankan ini adalah untuk mereka yang terdampak, ya bisa dilakukan.
Nah, tadi saya sudah mengatakan memang banyak sekali yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI dalam menghadapi Pilkada 2024 ini. Tapi kan pasti ada aja dalam pelaksanaannya adalah tantangannya. Tadi Bapak sudah mengatakan dan juga menjelaskan bagaimana Pemprov ini menjaga netralitas kepala daerah dan juga ASN. Nah, mekanisme dalam menjaga netralitas kepala daerah dan ASN ini seperti apa mekanismenya? Ini sebelumnya saya tekankan sekali lagi ya, bahwasanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu betul-betul komitmen untuk suksesnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang langsung, umum, bebas, rahasia, luber, dan jujur, adil, bermartabat dan integritas. Kalau kita bicara itu semuanya, tidak lepas dari masalah ASN yang harus netral. Dan saya tegaskan, seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus netral. Bagaimana pengawasannya? Ada katakanlah waskat, pengawasan melekat. Saya sebagai PJ Gubernur langsung kepada jajaran katakanlah Sekdaka, kemudian Deputi Gubernur, seluruh organisasi perangkat daerah. Itu kami betul-betul lihat satu persatu. Pastinya juga dengan jajaran BUMD, karena DKI Jakarta banyak BUMD gitu juga. Nah, kemudian juga untuk seluruh ASN yang lain, bagaimana kemudian para pimpinan organisasi perangkat daerah, kemudian para pimpinan OPD itu memberikan pengawasan melekat kepada jajarannya. Kami juga tekankan kepada mereka untuk membuat laporan-laporan. Kemudian pastinya sebagai payung hukumnya kita terbitkan berbagai regulasi, misalnya surat edaran terkait masalah ASN yang harus netral. Termasuk juga adalah personil lembaga kemasyarakatan. Karena kami juga minta untuk RT RW itu juga harus netral gitu kan. Lah ini, untuk itu semuanya kami juga sudah membentuk 13 kanal saluran pengaduan yang bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk melaporkan, untuk mengadukan apabila ada ASN lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau bukan termasuk BUMD-nya dan juga mungkin personil lembaga kemasyarakatan yang tidak netral, bisa laporkan. Apakah itu di Jaki, di Instagram, Facebook, X, atau kemudian juga WA, bahkan juga SMS. Mudah itu. Bahkan juga di website kami juga bisa dilaporkan dan itu semuanya terintegrasi kok. Langsung ada pada respon cepat masyarakat kami langsung menanggapin. Lah ini silakan. Kami justru terima kasih kalau ada aduan-aduan tersebut dan bila memang betul-betul ditemukan bahwasannya ASN tersebut melanggar, kami tidak segan untuk memberikan sanksi atau nindaklanjuti sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tadi menyinggung pertanyaan, bagaimana sekarang sih terkait menjadi perhatian khusus Pemprov? Iya, ini kan musim hujan gitu ya. Ada beberapa titik memang yang rawan rob dan rawan ada genangan atau banjir. Lah terkait dengan masalah pilkada juga, kami lakukan pemetaan. Ada pemetaan titik-titik rawan banjir. Sebenarnya pemetaan itu bukan hanya masalah banjir saja, tapi juga ada pemetaan terkait TPS-TPS yang rawan banjir, ada juga pemetaan untuk TPS-TPS yang rawan terkait masalah sosial. Itu kita lakukan. Nah, untuk yang banjir, kami juga sudah lakukan mitigasi, gitu kan. Bagaimana kita bekerjasama dengan BMKG, dengan BPBD dan stakeholder yang lain, tanggal 27 seperti apa. Kemudian kami juga petakan apabila daerah-daerah tersebut banjir, ada TPS-nya, nanti kami harus bagaimana. Kita ambil pengalaman pada pemilu Presiden kemarin, 14 Februari 2024, misalnya ada 3 TPS yang terkena banjir. Kami segera lakukan katakanlah pemindahan untuk misalnya ke beberapa ruang terbuka ataupun juga mungkin ke halaman sekolah. Itu kami sudah mitigasi seperti itu sehingga cepat. Namun demikian juga bukan hanya masalah pemetaan titik-titik TPS yang rawan banjir, tapi kami juga harus antisipasi terkait misalnya pengiriman logistik untuk wilayah kota administratif yang ada di sekitaran sini, kota atau pusatnya Jakarta, itu memang insya Allah tidak ada masalah karena semua akses itu bisa terjangkau dengan baik. Tapi untuk Kepulauan Seribu, sesuai dengan koordinasi Bawaslu, KPU mungkin akan
pendistribusian Logistik akan dilakukan lebih awal dibandingkan dengan kota-kota katakanlah Jakpus, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Lebih awal, itu seperti itu. Tapi ada nggak Pak tantangan terbesar dalam menghadapi pilkada kali ini? Apa perbedaannya dibandingkan pilkada sebelumnya? Memang sih ya, pilkada sebelumnya itu kan tahun 2017. Itu kalau nggak salah dilakukan pada bulan Februari. Sekarang ini kan pilkada dilakukannya pada bulan November 27. Berber 2024, pas berber, kalau berber itu sampai musim hujan. Lah, kita juga lihat sarpras yang ada di DKI Jakarta, memang ada kata hujannya turun lebih dari sekian jam dengan kondisi yang curah hujan cukup tinggi, kita tidak akan mampu. Tapi kami pastikan bahwasannya seluruh infrastruktur yang terkait bisa berjalan. Jadi tantangan terbesar saat ini adalah kaitannya dengan mitigasi banjir itu. Itu gimana persiapan untuk mitigasi tempat-tempat TPS yang nanti kami rawan sudah, banjir? Ya, kami sudah melakukan pemetaan untuk titik-titik TPS yang rawan banjir. Kemudian juga nanti kalau mereka TPS itu banjir harus kemana, kata pindah mungkin. Kami siapkan juga nanti semacam aplikasi khusus memberitahukan kepada masyarakat agar itu nanti TPS ini pindah, seperti itu. Kemudian juga nanti ada semacam penyusunan protokol di TPS untuk yang rawan banjir. Harus seperti ini, kita siap persiapannya apa saja, termasuk juga untuk logistik dan sebagainya, tapi kita antisipasi. Tapi kalau kesiapan menghadapi banjir lalu juga infrastrukturnya berarti sudah siap? Ya insya Allah sih kita lakukan persiapan sedemikian rupa, dan memang sejak saya menjabat awal-awal jadi PJ Gubernur, salah satu yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana kita mampu mengantisipasi musim hujan ini. Kita mampu memitigasi area-area rawan banjir, dan itu terus kita lakukan, termasuk kenapa kita sekarang ke rumah pompa di Green Garden adalah juga untuk penyiapan itu semuanya. Dan saat ini sekarang kita sudah sampai di rumah pompa Green Garden Jakarta Barat. Ini merupakan fasilitas yang penting dalam menghadapi banjir di DKI Jakarta saat ini. Oke, sekarang kita turun? Oke, ya, mari. baik ya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Sabtu siang membuat sejumlah wilayah tergenang banjir. Hujan deras membuat Jalan Darmawan peristiwa banjirop yang kembali merendam pemukiman warga di Kampung Nelayan, Muara Angke, Jakarta Utara pada Minggu siang. Hujan deras yang melanda Jakarta menyebabkan kali Gebyuran di Joglo, Jakarta Barat meluap. Banjir menjadi tantangan tersendiri bagi kota Jakarta. Berbagai aktivitas masyarakat menjadi terganggu bahkan hingga terhenti. Karenanya rumah pompa menjadi salah satu solusi strategis dalam mengurangi dampak banjir. Assalamualaikum Pak. Selamat datang di Jakarta Barat. Izin Pak, izin sehat Pak. Halo Ibu, Halo. saya Ai. Ika, PLT Dinas SDA. Pak Wali Kota. Halo Selamat datang, Bu, di Jakarta Barat. Terima kasih. Senang banget. Iya, senang banget saya diajak sama Bapak langsung ke rumah pompa Green Garden di Jakarta Barat. Persiapan untuk menghadapi musim hujan dan pilkada juga. Pastinya. Makanya saya ajak ke sini. Asik banget. Boleh masuk ke dalam ini ya? Mari. Silakan Pak. Saat ini kita sudah berada di depan rumah pompa Green Garden Jakarta Barat ya Pak ya. Betul, betul Pak. Dan yang saya tahu area sini sering kali banjir, benar? Betul. Benar, oke makanya ada rumah pompa di daerah ini. Nah boleh tahu nggak sih ini sejak kapan Pak didirikan rumah pompa Green Garden ini? Jadi yang pertama perlu saya sampaikan adalah rumah pompa Polder Green Garden itu salah satu dari rumah pompa yang ada di berbagai titik wilayah DKI Jakarta. Iya. Adapun mulai kapan? Ini dibangun pada tahun 2021. Betul Pak. Dan selesai tahun 2023. Baik. Nanti mungkin kan isinya ada Bu Kadis, Bu Ika, Kepala Dinas Sumber Daya Air. Oke. Nanti juga ada Pak Wali Kota Jakarta Barat, Pak Uus Kuswanto. Ini mungkin secara teknis juga bisa menyampaikan gimana
Nah sekarang saya pengen tahu tujuan utamanya didirikan rumah pompa Polder Green Garden Jakarta Barat ini apa, Bu? Jadi rumah pompa untuk Green Garden ini memiliki dua fungsi. Yang pertama saat kawasan ini hujan lokal, yang kedua saat terjadinya kenaikan muka air laut dan hujan lokal terjadi. Jadi kondisi yang pertama adalah kalau hujan lokal, daerah ini tuh khususnya Jalan Panjang, daerah Kembangan, daerah Kedoya Utara itu sering banjir waktu itu. Iya. Jadi kita bangun rumah pompa dengan kapasitas 18 meter kubik per detik, sehingga pada saat hujan terjadi, pompa ini bisa beroperasi dan mengatasi banjir. Kondisi wilayah Jakarta Barat, khususnya daerah Kedoya Utara, Kebonjeruk ini topografinya dia di bawah permukaan air. Airnya mana? Air Kali Mukefat yang terkoneksi dengan laut. Jadi ketika pasang terjadi, dia pasti akan backwater masuk ke arah warga. Nggak hujan pun dia pasti banjir. Dia pasti tergenang, apalagi hujan. Sehingga ya perlulah dibangun sebuah infrastruktur dalam bentuk pompa untuk mempercepat genangan yang ada di daerah warga untuk mengalir. Saya hafal betul daerah Jakarta Barat, khususnya daerah Green Garden gitu ya Pak. Kalau misalnya udah hujan, itu pasti banjir. Apalagi daerah Daan Mogot sebelah sana juga itu pasti banjir. Lalu dengan adanya rumah pompa berarti sudah mulai membaik semuanya? Alhamdulillah. Jadi setelah adanya pompa Green Garden ini, ada 3 kelurahan yang terdampak dan 9 RW. Antara lain untuk di Kelurahan Kedoya Utara itu ada 6 RW, 1 RW lagi di Kelurahan Kembangan Utara dan Kelurahan Kedaung Pelangke. Karena memang di kawasan Green ini ada cekungan. Jadi pada saat air rob, hujan tidak hujan pasti banjir. Alhamdulillah dengan adanya pompa ini sangat berpengaruh sekali terhadap warga di sekitar Kedoya Utara maupun Kembangan Utara. Dan ini juga manfaatnya sangat dirasakan, termasuk juga warga masyarakat sekarang sudah bisa merasakan bagaimana manfaat dari pompa yang sudah dibangun beberapa waktu yang lalu. Manfaatnya apa aja nih Pak kalau saat ini? Manfaatnya pertama, pada saat masyarakat sedang istirahat, tidur, rob, tiba-tiba banjir, sekarang udah nggak ada. Terus yang kedua, pada saat hujan lokal, ya kan, karena cekungan sudah tidak takut lagi, karena sudah ada pompa. Jadi sebelum air meluap di Sungai Anak Kali Angke sudah dipompa. Jadi warga juga bisa merasakan nikmatnya tinggal di pemukiman. Yang aktivitasnya nggak terganggu ya Pak? Terganggu. Ketiga, pada saat ada banjir kiriman, hujan dari Bogor dan lain-lain kan masih terkonek ke Kali Pesanggerahan. Warga pun pada saat hujan tidak hujan, kalau dapat kiriman kena terdampak juga. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dirasakan. Jadi termasuk sekarang nilai di rumah jual udah juga. bisa leha-leha lagi. Iya, Istirahat betul. nggak perlu Beda was-was jauh ya. sekali lah antara sebelum dan setelah sekarang ada rumah pompa ini. Dan itu termasuk perairan daerah rumah sekitar juga sekarang sudah oke ya Bu ya? Sudah oke. Kalau dilihat dokumentasinya sebelumnya kondisinya seperti ini, Mbak. Iya. Sekarang sudah yang sesudah pembangunan yang di bawah. Wow, bersih ya? Ya. Ini juga sama nih. Pada saat hujan nggak hujan, kalau rob. Ini tahun 2019 kondisinya. Dulu saya sendiri. mengalami ini. Dulu saya mengalami kalau mau ke daerah sana pasti kalau udah hujan Jalan was-was. panjang, Pasti was-was karena memang tinggi sekali kan, dan bahkan juga warga pada sewa perahu karet dan lain-lain, tapi saat ini udah nggak ada lagi. Alhamdulillah. Jadi nyaman ya tinggal di Jakarta ini ya. Ya, insya Allah kita terus akan berupaya yang terbaik. Oke, baiklah Pak. Tapi sekarang lagi-lagi pilkada nih, menghadapi pilkada 2024. Salah satunya adalah cuaca ekstrim, lalu juga ada hujan yang deras, curah hujan yang tinggi. Mitigasi TPS yang mungkin ada di sekitar daerah rawan banjir saat ini seperti apa? Jadi kita sudah melakukan pemetaan untuk TPS-TPS yang ada potensi untuk rawan banjir. Nah, kita sudah ada titik-titiknya. Nah, untuk yang TPS rawan banjir, kita sudah petakan, kemudian nanti ada beberapa penyesuaian, termasuk untuk protokol pelaksanaannya itu sendiri. Harus siap, misalnya payung, siap ini, siap semuanya. Tapi kami juga sudah menyiapkan alternatif untuk pemindahan. Misalnya adalah, kalau itu dekat dengan ruang terbuka, bisa kita pindah yang tidak banjir. Atau mungkin juga ke halaman sekolah, ruko dan sebagainya, itu kita lakukan. Jadi insya Allah lah. Kemudian juga kita juga siapkan satu platform di mana nanti kita bisa menginformasikan kepada masyarakat yang TPS-nya misalnya kena banjir, pindahnya kemana. Kita segera lakukan itu. Ada plan A, ada plan B-nya di mana gitu ya? Pastinya gitu. Oke, baiklah. Dan sepertinya ini akan menarik kalau kita ngobrol lebih dalam lagi terkait rumah pompa Green Garden. Tapi
setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pandang. Sekarang saya sudah berada di dalam rumah pompa Green Garden Jakarta Barat. Dan di samping saya adalah pompa-pompa ini. Iya. Ini untuk menyedot. Iya, untuk mengalirkan nanti. Mengalirkan. Oke, baiklah. Pak, kalau kita bicara mengenai langkah mengantisipasi banjir di DKI Jakarta, apa langkah konkret atau sesuatu hal yang akan dilakukan untuk mengantisipasi banjir dan juga dampaknya nantinya? Sebenarnya kalau kita bicara mitigasi banjir, ada langkah yang sifatnya pra, in, dan pasca. Pra itu adalah untuk mengantisipasi, preventif. Nah di sini kita pastinya banyak kerjasama dengan stakeholder, misalnya adalah dengan BMKG, dengan OPD dan stakeholder lainnya. Kalau yang kita lakukan misalnya, pastinya ada beberapa langkah. Misalnya bagaimana kita melihat danau-danaunya, embung-embungnya, sudah mulai dikeruk, sudah mulai dikurangi belum, sungainya demikian juga sudah diperbalam, saluran-salurannya, demikian juga harus lihat alat-alatnya, pompanya seperti apa. Kita lakukan, tidak bisa kalau kita memitigasi suatu masalah misalnya banjir, hanya salah satu titiknya, pompanya doang, tidak bisa, tapi juga titik-titik yang lain. Tapi kalau kita bicara pompa seperti ini, mungkin Ibu Kadis, Bu Ika bisa jelaskan, ini pompa gimana nih Bu Ika? Ini pompa besar sekali Bu Kadis. Iya, jadi berapa Green ini? Garden ini ada 4 unit, 2 unit di sisi kanan kita, ini kapasitasnya 3.000 liter per detik. 3.000 liter per detik? Ya. Kemudian 2 sisi di kiri kita itu 6.000 liter per detik. Oh, jadi ini 3.000, yang dua sana adalah 6.000. Jadi totalnya 18.000 liter per detik. Dan pastinya juga peran serta masyarakat kan juga sangat penting. Pak Wali Kota ini yang kemudian bagaimana mensosialisasikan pada masyarakat untuk masalah banjir ini. Jadi alhamdulillah pada saat musim penghujan sudah datang, kita juga langsung menyampaikan Pak kepada warga masyarakat untuk mengantisipasi paling nggak adanya kerja bakti dengan bersama-sama warga, jangan buang sampah dan lain-lain, sehingga itu juga akan mengurangi dampak beban bagi pompa air. Karena kalau sampah masuk ke kali Pak, ini kerjanya makin berat. kerjanya makin berat. Paling nggak memberikannya rusak, betul Pak. Kalau keunggulan dari rumah pompa Green Garden ini apa? Ya, ini memang termasuk salah satu rumah pompa yang besar kapasitasnya di DKI Jakarta. Rumah pompa terbesar kita ada di Pluit. Dan ini memang salah satu penunjang dari rumah pompa yang besar di DKI Jakarta. Oke, kan tadi sudah disebutkan ya ada 3.000 totalnya 18.000. Dua ini ada 3.000. Yang sebelah sana 6.000 kali 2. Wow, jadi memang keunggulannya ini salah satu yang terbesar gitu ya di sini pencakupan airnya gitu ya. Oke, baiklah. Tadi juga Bapak mengatakan bahwa dengan adanya rumah pompa ini menjadi sarana edukasi untuk masyarakat sekitar dalam pengelolaan air dan juga sampah. Dimana kalau misalnya sampahnya banyak, kerjanya juga semakin kuat lagi dan luar biasa. Bisa nyumbat, bisa rusak malah. Nah itu dia, ini selain menjadi sarana untuk edukasi ke masyarakat, juga sarana wisata juga kah? Betul, di sini? betul juga. Iya. Seperti apa? Contoh misalkan warga masyarakat pada saat musim penghujan, warga masyarakat juga bisa melihat bagaimana operasional pompa di sini. Sehingga masyarakat pembelajaran, sekali masyarakat bisa melihat bahwa pada saat ini mungkin musim penghujan, air lagi rob, ternyata warga masyarakat bisa melihat bagaimana operasional pompa yang ada di sini. Tapi dengan adanya warga masyarakat datang ke sini melihat langsung cara kerjanya gitu ya, cara kerja di mesin pompa ini kan pasti kan ada sampah mengalir air banyak gitu ya curahnya. Itu sedikit merubah mindset mereka nggak dengan melihat wah segini toh sampah yang kita keluarkan? Sudah pasti. Masyarakat bisa lihat, bisa dilihat. Coba lihat sampah yang dibuang ke kali pada saat masuk ke pompa begitu banyak, tambah banyak sampah, tambah menambah beban pompa. Maka itu warga masyarakat yang saya harapkan
untuk jangan buang sampah sembarangan sehingga pompa juga bisa terpelihara dengan baik. Buang sampah sembarangan agar pompa bisa terpelihara dengan baik dan bekerja dengan baik dan fungsinya juga bisa bertahan lama gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Dan saya masih ingin menggali lebih dalam terkait rumah pompa ini sama Pak Teguh. Nanti kita jalan-jalan lagi ke dalam boleh. Dan terima kasih Bu Kadis. Sehat terus. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih Pak Wali Kota, sehat terus. Terima kasih Pak. Oke, dan jangan kemana-mana. Titik Pandang akan segera kembali. Yuk kita jalan-jalan lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Lagi di Titik Pandang dan saya masih bersama dengan Bapak Teguh Setiabudi selaku PJ Gubernur DKI Jakarta, dan kita masih berada di dalam rumah pompa Green Garden dan saya ingin menggali lebih dalam lagi terkait rumah pompa Green Garden ini. Pak, kalau kita bicara mengenai pendanaan, ini bagaimana pendanaan dari rumah pompa Green Garden ini? Jadi bisa saya jelaskan ya, pada saat pandemi COVID-19 itu pemerintah pusat menggelontorkan program melalui namanya program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan dana PEN itu kemudian dimanfaatkan oleh Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air untuk membangun infrastruktur pengendali banjir. Salah satunya adalah dengan membangun rumah pompa Green Garden ini. Ini adalah dari situ, dari biaya PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Baik. Lah, lalu kan kalau yang saya tahu adalah sesuatu yang sudah kita bangun itu kan harus kita jaga. Dan kabarnya gitu di rumah pompa ini itu kan suka ada pencurian kabel, kerusakan CCTV. Ini bagaimana Pemprov DKI untuk menangani masalah ini? Kita memang ada suasana yang sungguh memprihatinkan gitu. Sangat prihatin. Ada beberapa kabel pompa di underpass, ada 6 underpass di Jakarta itu tersebar di beberapa titik yang ada oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia itu memotong atau mencuri kabel pompa dengan terlebih dahulu memotong CCTV-nya, kabel CCTV. Biar nggak kelihatan ya langsung CCTV-nya. Nah ini kan sangat membahayakan. Bayangkan underpass. Kejadiannya mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 itu berlanjut itu. Akhirnya sih ketangkap. Bayangkan andai kata hujan, kemudian merendam ke underpass dan pompa tidak berfungsi, pasti tenggelam. Dan sekian banyak underpass. Jadi saya mengharap juga kepada masyarakat, pastinya juga OPD terkait untuk betul-betul melakukan pengawasan yang bagus. Nah, kejadian itu membuat saya perintahkan langsung kepada Sekda, asisten Sekda, OPD yang terkait untuk segera melakukan pengawasan secara 24 jam. Khususnya adalah di lokasi pompa yang ada di underpass tersebut. Dan ini juga kami sampaikan kepada mereka yang bertugas piket malam, betul-betul monitor, betul-betul awasi. Dan akhirnya ada kejadian di underpass Kemayoran, tertangkaplah itu si pelakunya. Ada 2 orang, namun kemudian yang kita harus kaji adalah motifnya. Mungkin juga motif ekonomi, tapi kemudian ada kabel yang dipotong itu hanya sejengkal. Itu untuk apa gitu. Jadi motifnya harus cermati dan kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memfollow up dan mencermati motif tersebut. Jadi harus dijaga dengan baik, jangan dirusak karena adalah milik kita semua. Ya kan ini untuk milik kita semua dan ini juga untuk fungsinya sangat krusial karena untuk apa ya mengantisipasi terjadi banjir di DKI ini. Memompa air biar tidak terendam itu. Oke, baiklah. Alhamdulillah sekarang sudah kami perbaiki dan sudah berfungsi lagi. Mudah-mudahan ke depan tidak ada kejadian yang serupa. Amin. Nggak boleh lagi ya ngerusak-rusak itu lagi. Lalu seperti apa nih Pak persiapan dari Pemprov DKI Jakarta dalam mempersiapkan Jakarta menghadapi tantangan besar nantinya transisi IKN nih Pak dari sini? Ini gimana? Jadi gini, dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Jakarta tahun 2025-2045, kita memang menyiapkan visi misi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang progresif.
yang kompetitif, yang berkelanjutan. Baik. Dan ini pastinya juga sejalan dengan misi Indonesia Emas tahun 2045. Nanti kita harapkan Jakarta sebagai kota global itu akan menjadi pusat perekonomian nasional. Dan ini juga berfungsi sebagai pusat perdagangan, kemudian juga menjadi pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, pastinya adalah sebagai pusat bisnis nasional, regional, dan global. Artinya, apabila nanti daerah khusus ibu kota itu berpindah ke IKN, Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta, itu akan bertransformasi menjadi kota global yang juga memberikan tantangan dan peluang sangat besar. Gitu. Nah, pastinya ini juga perlu upaya-upaya. Bagaimana kita harus memperbaiki infrastrukturnya, bagaimana terkait masalah kualitas transportasi publik misalnya, kemudian juga perwujudan atau percepatan akses infrastruktur dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, kemudian juga penyediaan hunian yang terjangkau, kemudian kualitas lingkungannya itu juga harus diperbaiki, kemudian estetika kotanya, pastinya juga adalah penyempurnaan terhadap standar pembangunan dan juga tingkat kelayakan hidup. Artinya itu harus kita lakukan. Termasuk adalah menyiapkan mindset, pola pikir para masyarakatnya, para birokrasinya, dan seluruh stakeholder terkait itu harus berubah. Bagaimana kota Jakarta menjadi kota global. SDM-nya diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya pastinya. Saya selalu bilang kepada jajaran Pemprov DKI, sebaik-baiknya sistem yang sudah dibuat, infrastrukturnya sudah dibangun, tapi kalau SDM, sumber daya manusia yang mengelola tidak bagus, apa artinya sistem dan infrastruktur itu yang sudah ada? Nggak akan berubah jadi lebih baik. Lalu apa yang harus kita waspadai Pak gitu sebagai masyarakat DKI Jakarta dalam menghadapi sebuah perubahan besar khususnya adalah infrastruktur lalu juga pengelolaan sistem banjir di Jakarta saat ini? Pastinya kita terus berupaya melakukan inovasi. Bagaimana kita mengoptimalkan infrastruktur dan juga sistem pengendalian banjir misalnya gitu kan, untuk meminimalkan dampak yang terjadi. Sekarang curah hujan tinggi kan, berbagai infrastruktur sedang kita bangun. Tapi infrastruktur yang sudah dibangun tersebut, andai kata curah hujannya sangat tinggi seperti mungkin tahun 2020, itu kita akan kena dampak banjir juga yang cukup besar. Oleh karena itulah kemudian kita juga berupaya dengan kerjasama dengan BMKG, kita memprediksi kapan sih kira-kira curah hujan tertinggi. Kita lihat kita lihat dulu ya. Nah, kalau memang sarana sudah kita usahakan semuanya dan kemungkinan tetap banjir, kita juga ada semacam rekayasa cuaca akan kita lakukan. Dan saya sudah minta kepada perangkat daerah untuk menyiapkan anggaran terkait rekayasa cuaca. Yang menurut BMKG kemungkinan curah hujan tertinggi nanti antara pertengahan sampai dengan akhir Februari. Nah, itu kita harus lakukan rekayasa cuaca, tapi kemudian juga rekayasa cuaca yang tepat. Oke, baiklah. Saya yakin sudah banyak sekali segala sesuatu yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi Pilkada 2024, lalu juga dalam mengantisipasi banjir juga seperti apa di sini. Sekarang Pak, apa harapan atau mungkin pesan-pesan untuk masyarakat DKI Jakarta terkait nanti menghadapi, kita ngomongin Pilkada tinggal menghitung hari aja nih Pak, sebentar lagi. Lalu juga dengan curah hujan yang tinggi, menghadapi banjir nanti seperti apa? Ada pesan-pesan untuk tapi masyarakat? sebelumnya masih terkait banjir, kami juga melakukan langkah-langkah yang lain, bagaimana waduk-waduknya, embung-embungnya kita juga perdalam, kita kemudian juga keruk, kita bahkan relatif satkan, demikian juga salurannya, kemudian juga sungai-sungainya dibersihkan, dan kemudian juga adalah ini, rumah-rumah pompanya agar berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah pada saat dibutuhkan. Tapi yang perlu lagi adalah terkait sosialisasi kepada masyarakat, edukasi masyarakat. Tanpa peran masyarakat dan jajaran stakeholder lain, kami tidak bisa menangani sendiri. Bahkan juga kemudian tidak hanya itu saja. Masalah banjir di Jakarta juga ada katanya dengan masalah ROB, tinggi muka air laut. Oleh karena itulah terkait masalah tanggul pantai, itu juga harus bangun. Sekarang misalnya ada ROB di Muara Angke, itu karena ada tanggul pantai sepanjang 4 km yang belum terbangun. Kemudian juga bersama dengan pemerintah pusat terkait pembangunan NCICD, itu juga perlu. Ini kita lakukan, dan pastinya adalah berbagai sarana-sarana lain yang menunjang kegiatan tersebut. Nah, untuk masyarakat, ini dalam rangka musim penghujan, sekali lagi, untuk mitigasi banjir, kami mohon bantuannya. Ayo kita sama-sama jaga lingkungan kita. Kemudian juga jangan buang sampah sembarangan. Itu pastinya ikut menjaga
lingkungan, misalnya dengan bagaimana selokannya ikut dibiara, kemudian mungkin sekitar yang rob itu, ya rob itu muncul kalau pas pasang. Itu memang ada waktu-waktu khusus. Nah, kita juga tetap jaga kesehatan itu karena ini juga sangat penting. Jangan sampai waktu rob atau banjir kemudian di situ ada timbul masalah-masalah kesehatan. Walaupun kami juga siap siagakan untuk layanan kesehatan. Dan pastinya kepada seluruh jajaran perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta untuk selalu siap siaga dan siap gunakan segala sarana prasarana untuk membantu masyarakat yang terkena dampak banjir. Kalau pesan-pesan untuk masyarakat terkait pilkada yang sesaat lagi, Pak, sebentar lagi ini apa? Untuk masyarakat dalam rangka menghadapi pilkada, saya sungguh minta mari kita jaga situasi dan kondisi pilkada ini secara kondusif. Betul-betul kita sukseskan pilkada dengan luber, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, bermartabat dan berintegritas. Masyarakat yang mempunyai hak memilih, silahkan gunakan hak pilihnya. Ayo kita berbondong-bondong ke TPS, kita partisipasinya kita gunakan agar juga tinggi, dan itu juga menunjukkan demokrasi di Indonesia khususnya di Jakarta berjalan dengan bagus. Siapapun gubernur dan wakil gubernur yang terpilih adalah itu pilihan terbaik dari masyarakat atau rakyat Jakarta. Kita hargai itu semuanya, tapi yang penting mari kita jaga agar pilkada berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan terkendali, dan kita semuanya bahagia. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya hari ini. Terima kasih. Saya sudah diizinkan untuk berbincang-bincang dengan Pak Teguh, sudah diajak ke rumah pompa saat ini di Girgarden, dan saya juga berharap semoga apa yang direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Fasilitasnya juga dijaga oleh masyarakat, dan pilkada nanti juga berjalan sukses, lancar, dan semua bahagia. Siapapun pilihannya itu adalah pilihan kita semua dan yang terbaik untuk DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh, sehat terus, dan kita berharap pokoknya semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan siapapun pilihannya nanti itu adalah yang terbaik untuk DKI Jakarta, dan kita harus happy dan juga bahagia. Oke, baiklah, dan saya masih mau melihat-lihat rumah pompa Green Garden ini sama Bapak sambil ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke, siap. Pilkada 2024 adalah momen yang penting bagi demokrasi kita, terutama adalah menjaga kepercayaan, netralitas kepala daerah, dan juga ASN. Untuk itu, mari kita dukung upaya dalam menjaga integritas demokrasi di DKI Jakarta. Dan satu lagi yang tidak kalah penting bagi Kota Jakarta adalah penanganan banjir. Semoga dengan adanya atau keberadaan dari rumah-rumah pompa yang ada di DKI Jakarta dan juga berbagai langkah yang sudah diambil Pemprov DKI Jakarta ini, mulai dari memitigasi dan juga mengantisipasi banjir, dapat berjalan sesuai rencana dan pastinya bisa membuat Kota Jakarta menjadi lebih nyaman lagi bagi warganya. Sekarang saatnya saya, Permatasari Harahap, pamit. Sampai jumpa di episode Titik Pandang berikutnya. Dah.